Mak, kita sendiri aja di sini. Perbatasan Sumbar Jambi di Tapan. Lanjut. Assalamualaikum sanak, kembali lagi di Raun Sabali YouTube channel. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya doakan selalu sehat dan bahagia. Kali ini agak beda ya sanak, karena khusus di episode kali ini saya akan menceritakan pengalaman menakutkan yang saya alami saat melintasi jalan lintas Provinsi Sumbar Jambi di Tapan, pesisir selatan. Ketika melanjutkan perjalanan dari Raun Sabali ke Leleng Sumbar dari Tapan menuju Sungai Penuh Jambi, yang setelah sampai di Tapan saya harus mengarah masuk ke Provinsi Jambi terlebih dahulu untuk bisa melanjutkan perjalanan ke Selok Selatan. Nah, di negeri Tapan inilah kita belok ke arah kota Sungai Penuh Provinsi Jambi. Untuk lebih jelasnya bisa sanak lihat di video sebelumnya pas akhir video yang waktu saya belok kiri di simpang 4 yang ada tugunya. Awal-awal saya masuk ke jalan ini memang sudah mulai agak ragu, karena sebelumnya saya berpikiran jalan ini akan sama seperti jalan-jalan lintas provinsi yang biasa saya lewati, seperti banyak truk, bus, dan kendaraan-kendaraan lainnya. Tapi ternyata beda sekali, jalan ini kecil dan sangat sepi. Bahkan saking sepinya saya tidak bertemu satupun kendaraan di 20 km saya menempuh jalan ini. Meskipun dengan perasaan ragu dan was-was, saya tetap melanjutkan perjalanan ini, mengingat sudah terlalu jauh untuk kembali lagi ke Kota Padang. Saat masih di wilayah Sumbar, normal-normal aja. Masih ada beberapa rumah warga dan kendaraan yang saya temui. Nah, itu dimulai sejak saya memasuki gerbang atau tugu perbatasan Sumbar Jambi. Di situ saya berhenti dan mengambil beberapa footage foto dan video. Di sini saya sudah merasakan keanehan. Kok tidak ada orang satupun ya?
Ditambah lagi suara hutan yang khas terdengar cukup kencang karena memang tidak ada kendaraan yang lalu lalang di sana. Ditambah lagi cuaca yang tadinya sangat panas berubah jadi gelap pas memasuki perbatasan ini. Sepi mak, kita sendiri aja di sini. Di perbatasan Sumbar Jambi di Tapan. Lanjut. Saya tempuhlah jalan ini, tapi kok anehnya tidak ketemu kendaraan lain satupun. Saya tetap berkendara dengan rasa cemas dan takut sudah mulai terasa. Makin jauh, makin sepi. Saya melintasi beberapa jembatan yang nuansa creepy-nya itu sangat kuat sekali. Dari beberapa jembatan yang saya lewati, setiap saya melintasi satu jembatan pasti merinding. Tapi saya tetap berusaha mengontrol rasa takut saya agar tidak jadi panik yang akan membuat saya tidak kontrol dalam berkendara dan celaka akhirnya. Saya tetap berusaha pelan di setiap tikungan yang saya lalui. Meskipun semakin jauh rasanya semakin menakutkan dan semakin sepi. Yang saya takutkan di sini bukan hanya soal mistis saja. Saya lebih takut orang yang berniat jahat atau binatang buas yang akan menghadang jalan saya. Karena hutan ini adalah Taman Nasional Kerinci Seblat yang tidak lain adalah habitat dari harimau Sumatera.
Setelah kurang lebih 15 atau 20 km riding, saya berpapasan dengan motor yang datang dari arah Sungai Penuh. Kami saling klakson menandakan kami mengalami hal yang sama. Tapi bedanya, nampaknya dia agak panik. Itu terlihat dari cara dia berkendara yang agak kencang dan ugal-ugalan. Singkat cerita, setelah beberapa lama berkendara dengan penuh perasaan was-was, akhirnya saya melihat sekelebat bayangan mobil berwarna putih di depan saya yang berjalan lumayan cukup pelan. Perasaan saya langsung lega setelah memastikan itu benar sebuah mobil yang arahnya sama dengan arah saya, yaitu ke Sungai Penuh. Saya kejarlah mobil itu. Mungkin si sopir juga menyadari saya minta barengan, jadi memelankan mobilnya. Dan akhirnya saya mengikuti mobil itu hingga ke batas kota Sungai Penuh dan juga gerbang keluar Taman Nasional Kerinci Seblat. Akhirnya dengan perasaan lega saya sampai di kota Sungai Penuh. Sungguh pengalamannya sangat susah untuk dilupakan. Sepengalaman saya berkendara sendiri di Sumbar, rute inilah yang membuat saya takut. Dituntut harus tetap tenang dan tidak panik saat berkendara di jalur seperti ini.
Nah, sana. Ini sekarang kita berada di settingan terbaru ya. Dinamiknya tiba-tiba mati. Kalau sana, apa pengalaman terseram sana ketika berkendara di Sumbar? Silahkan tuliskan di kolom komentar.